Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan melanjutkan kuliah daring kita, metode numerik, pada bab integrasi numerik dengan metode Newton Cotes. Di mana minggu lalu kita sudah belajar bagaimana penyelesaian metode integrasi numerik dengan metode segmentasi. Baik, pada prinsipnya metode Newton Cotes itu menggunakan persamaan interpolasi polinomial untuk menghampiri fungsi fx dengan suatu persamaan interpolasi polinomial Pnx sehingga mudah diintegralkan. Ya, jadi untuk integral I dari A sampai B fx dx dihampiri dengan integral dari A sampai B fx-nya diganti dengan Pnx dx ya, dimana kalau Anda fungsinya dalam bentuk polinomial ya mudah untuk diintegralkan ya. Untuk polinomial x sama dengan bentuknya A0 plus A1x plus A2x kuadrat misalnya, nanti ya integralnya menjadi A0x plus A1 per 2x kuadrat plus A2 per 3x pangkat 3 dan seterusnya. Namun kita tidak menggunakan persamaannya untuk menentukan nilai integral tertentunya, namun kita nanti akan tentukan suatu metode numerik berdasarkan penghampiran fx dengan Pnx. Interpolasi polinomial yang digunakan pada metode Newton Cotes ini adalah polinomial Lagrange, di mana pada kuliah bab lalu, bab sebelumnya, bentuk umum polinomial Lagrange berderajat n x sama dengan sigma dari i sampai i sama dengan 0 hingga n fx i l i x ya. Nanti akan ada bentuk dari fxi-nya ya dan li-nya. Metode-metode integrasi numerik yang diturunkan dari metode Newton Cotes yang terkenal yaitu metode trapesium, metode sepertiga Simpson, dan metode 3/8 Simpson. Ini yang akan kita bahas pada kuliah daring hari ini. Kita mulai dengan metode trapesium ya. Minggu lalu sudah dibahas bagaimana penurunan metode trapesium dengan metode segmentasi ya. Nah, ini kita juga akan menurunkan metode trapesium ini berdasarkan penghampiran fx dengan Pnx ya, di mana polinomial Lagrange yang digunakan adalah polinomial Lagrange berderajat 1. Nah, untuk polinomial Lagrange berderajat 1 ini digunakan 2 titik. Misalnya titik yang pertama adalah titik di sini ya, x0, fx0. Titik yang kedua di sini adalah x1, fx1 ya. Jadi ini ilustrasinya kalau kita punya fungsi y sama dengan fx, nanti didekati dengan polinomial Lagrange linear ini ya, yang melewati 2 titik p1x. Jadi polinomial Lagrange berderajat 1. Yang bentuknya untuk polinomial Lagrange berderajat 1 ini
P1X sama dengan X min X1. Jadi X0-nya kita lewat dulu ya. Jadi tidak ada X0 di atas. Dibagi X0 min X1. Ya. Dikali Fx0. Jadi ini menjadi porosnya. Di sana Fx0 ya. Pada kuliah yang lalu Anda bisa lihat kembali. Ditambah X min X0 dibagi X1 min X0 kali Fx1. Jadi kalau di bawah X1, di sini Fx1. Jadi bentuknya untuk polinomial Lagrange berderajat 1 adalah sebagai berikut. Dengan mengganti Fx dengan P1x, maka integral dari X0 hingga X1 Fx dx sama dengan integral dari X0 hingga X1, kita ganti tadi Fx-nya dengan persamaan ini, X min X1 per X0 min X1 Fx0, ya, kita masukkan ke sini, ditambah X min X0 per X1 min X0 kali Fx1 di sini ya, dx. Nah, integrasinya, persamaan integrasinya, hasil integrasinya adalah setengah X min X1 kuadrat ya, per X0 min X1 kali Fx0 ketika kita integralkan ya, ketika kita integralkan persamaan ini, ditambah setengah ya, turun ke sini, X min X0 kuadrat per X1 min X0 ya. Ini menjadi konstanta dikali Fx1 dari X0 hingga X1. Ketika kita masukkan, kita ganti X di sini dengan X1, maka kita akan memperoleh nanti persamaannya adalah X1 min X0 per 2 kali Fx0 ditambah Fx1. Ya, ketika kita selesaikan, kita ganti X-nya dengan X1, nanti dikurangi dengan X-nya X0 ya. Misalnya kita ganti pertama X1, di sini kan X1 min X1 kuadrat berarti 0 ya. Kemudian di sini X1 min X0 kuadrat dibagi X1 min X0 kan kuadratnya menjadi pangkat 1 ya. Di setengah X1 min X0 kali Fx1. Kemudian ketika kita masukkan X0 dikurangi di sini X0 min X1 kuadrat per 2 X0 min X1 kali Fx0. Nah, di sini 0 ya. Di sini 0, X0 min X0 kan 0 ya. Dibagi 2 kali X1 min X0. Jadi persamaannya menjadi bentuknya sebagai berikut, di mana X1 min X0 itu kita definisikan sebagai lebar selang sama dengan H. Di persamaannya menjadi H per 2 kali Fx0 plus Fx1. Itu ketika Fx diganti dengan persamaan interpolasi polinomial Lagrange berderajat 1 ya. Untuk n buah subselang dalam selang A sampai B dengan lebar subselangnya adalah B min A dibagi N. Ya, jadi tadi lebar subselangnya H adalah B min A per N. B itu batas atas integrasinya, A itu batas bawah integrasinya, dan N ini adalah jumlah subselangnya ya, jumlah subselangnya. Makin banyak N tentu H makin kecil ya. Oke, ketika kita perlebar selangnya hingga A sampai B, maka Fx dx ini sama dengan integral dari X0 sampai X1 Fx dx ditambah dari X1 sampai X2 Fx dx ditambah titik ditambah Xn-1 ya, di mana nanti ya Xn-1 itu ya satu data lebih kecil dari
data terakhir sama dengan xn ya. Xn ini sama dengan B. X0-nya sama dengan A. Nah, ketika kita masukkan tadi formulanya dari X0 sampai X1, H per 2 Fx0 plus Fx1, pada dasarnya ini juga formula luas trapesium ya. Nah, kita masukkan ke sini H per 2 F0 plus F1, di mana F0 itu F untuk X dan X0 ya, ditambah H per 2 F1 plus F2 ditambah titik ditambah H per 2 Fn-1 plus Fn. Nah, di sini Anda bisa melihat ada atau di bagian tengahnya mulai dari F1 ya. Mulai dari F1 sampai Fn-1 ini nanti akan berulang ya. Kecuali F0 dan Fn nanti akan ada 2 kali operasi F1 ya, H per 2 kali F1 di sini ditambah H per 2 kali F1 yang di sini ya. Nanti demikian pula F2 sampai Fn-1. Oleh karena itu kita bisa formulasikan formula trapesium yang diturunkan dengan metode Newton-Cotes ini dengan interpolasi polinomial Lagrange berderajat 1 sebagaimana dituliskan di sini yang diberi warna merah ya. Jadi nilai integral dari AB sampai Fx dx itu sama dengan H per 2. H itu adalah lebar subselangnya ya, diperoleh dari B min A per N kali nilai F0 ditambah 2 kali sigma dari I sama dengan 1 hingga N-1 Fi. Ya, jadi nanti dari I1, 2, 3, 4, 5 sampai N-1 kalau datanya ada 100 sampai F99 semuanya dikali 2 ya. Atau 2-nya dikeluarkan dulu ya, nanti kumulatif dari F-nya itu dikali 2. Baru ditambah ujung kanannya yang nilai fungsi untuk data X sama dengan B, yaitu Fn. Nah, ini semua dalam kurung dikali H per 2. Ya, jadi bisa dilihat sebenarnya formula trapesium yang diturunkan dengan metode Newton-Cotes ini sama dengan formula metode trapesium yang diturunkan dengan metode segmentasi. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu dengan metode berikutnya, yaitu metode sepertiga Simpson. Dengan metode sepertiga Simpson ini, aproksimasi nilai integral Fx dx dari A sampai B didekati dengan persamaan polinomial Lagrange berderajat 2. Oleh karena itu kita membutuhkan 3 buah titik data ya untuk membentuk satu persamaan polinomial Lagrange berderajat 2 tersebut ya. Nah, 3 titik data itu kita mulai dari X0 sama dengan A dan nilai fungsinya Fx0, kemudian X1 sama dengan A plus H, nilai fungsinya, nilai pada X1 adalah Fx1 dan titik ketiga adalah X2 sama dengan B sama dengan Fx2. Di mana H ini adalah lebar subselang sama dengan B min A ya. B min A dibagi dengan N, dalam hal ini N 3 ya. Dengan ketiga titik tersebut kita dapat menentukan persamaan polinomial Lagrange berderajat 2-nya yaitu P2x sama dengan X min X1 kali X min X2 dibagi X0 min X1 kali X0 min X2 kali Fx0. Jadi polanya seperti ini, membentuk suatu persamaan kuadrat pangkat 2 ya, dan terdiri dari 3 suku ya. Nanti ada Fx0, Fx1, Fx2 pengalinya. Ditambah suku kedua itu
X1 tidak ada di pembilangnya. Jadi X min X0 kali X min X2 dibagi X1 sebagai porosnya. X1 min X0 kali X1 min X2 kali Fx1. Dalam bentuk grafik diilustrasikan sebagai berikut. Bila kita mempunyai fungsinya adalah y sama dengan fx, maka fungsi ini dihampiri dengan persamaan interpolasi polinomial Lagrange berderajat 2. Ya. Jadi ketika fungsinya parabolik begini ya lebih mendekati dibandingkan dengan tadi ketika dihampiri dengan persamaan polinomial Lagrange berderajat 1 atau persamaan yang linier ya. Oke. Nah, ini kita punya 3 titik dari titik A sama dengan X0, X1, X2 ya dengan selisih X1 min X0 sama dengan H, X2 min X1 juga sama dengan H. Kita substitusikan sebagaimana tadi penurunan pada metode trapesium, persamaan P2X ke dalam Fx pada fungsi Fx dalam integral. Ya, dari X0 sampai X2. Jadi, dari X0 sampai X2 kita ganti persamaannya dengan persamaan ini. Fx-nya ya. Kita masukkan ke sana X min X1 kali X min X2 per X0 min X1 kali X0 min X2 kali Fx0 ditambah X min X0 dan seterusnya kali Fx1 ditambah X min X0 per X2 min X0 dan seterusnya kali Fx2 dx. Ya. Nah, kita harus menentukan integrasinya seperti apa, persamaan hasil integrasinya. Dalam hal ini, untuk menyederhanakan, kita misalkan titik awalnya A di sini sama dengan X0 itu sama dengan 0. Maka titik X1-nya ya karena X0-nya 0, 0 plus H, X1-nya H. Kemudian titik X2-nya kan X0 ditambah 2H atau X1 ditambah H, H ditambah H jadi 2H. Sehingga persamaan integral kita menjadi sebagai berikut. Integralnya dari 0 sampai 2H X2 ya. X2 sama dengan 2H. Fungsinya X min X1 tadi X min H ya kali X min X2 X min 2H per X0 min X1 min H ya kan 0 dikurangi H min H kali X0 min X2 itu min 2H. Jadi min H kali min 2H jadi 2H kuadrat jadi positif ya. Kali Fx0 ditambah X min X0 X kali dikurangi 0 jadi tetap X kali X min X2 X min 2H dibagi dengan X1 min X0 sama dengan H kali X1 min X2 sama dengan min H. Jadi H kali min H kuadrat. Kali Fx1. Kemudian pada suku berikut, X min X0 tetap X ya, karena X0-nya 0. Kali X min X1, X min H, dibagi X2 min X0, 2H, kurangi 0 ya. Kali X2 min X1 sama dengan H. Jadi 2H kali H, 2H kuadrat kali Fx2 dx. Nah, fungsinya menjadi bentuknya seperti ini, baru kita integralkan ya. Nanti sebelumnya diuraikan dulu ya. Maaf, lebih mudah diuraikan dulu tentu ya. Jadi X min H kali X min 2H sama dengan X kuadrat min 3XH plus 2H kuadrat ya. 2H kuadrat per 2H kuadrat kali F0, kemudian di sini adalah X kuadrat min 2XH per min H kuadrat kali F1 plus
X kuadrat min XH per 2H kuadrat ya kali F2 dx. Baru di sini diintegralkan, di mana integral X kuadrat dx ya sepertiga X pangkat 3 dikurangi 3 per 2 X kuadrat kali H ditambah 2X kali H 2x kali H kuadrat ya, karena ini di H kuadrat, integral 2 kan 2x ya, dibagi 2H kuadrat kali F0, kemudian di sini tambah sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat kali H dibagi min H kuadrat kali F1, yang suku ini sepertiga X pangkat 3 min setengah X kuadrat kali H dibagi 2H kuadrat kali F2. Ini dari 0 sampai 2H. Ketika Anda masukkan, Anda ganti X-nya di sini dengan 2H, ya, diuraikan sampai suku ketiga, kemudian dikurangi dengan nanti ketika Anda masukkan X-nya sama dengan 0 di sini, ya, kalau 0 berarti ya 0 semua ya, 0 semua. Sehingga Anda hanya menghitung ketika X-nya 2H saja. Nah, nanti ketika Anda masukkan X sama dengan 2H, diperoleh fungsi sebagai berikut ya. Suku pertama ini menjadi bentuknya adalah 4/3H min 3H plus 2H. Ya, sebagai contoh ini saja, ketika kita masukkan X-nya 2H, berarti kan 2H kali 2 ya. 2H kali 2 menjadi 4H kuadrat kali H kuadrat lagi, jadi 4H pangkat 4 dibagi 2H kuadrat menjadi 2H. Dikali H lagi jadi ya jadi 2H ya. Maaf yang di sini. Dibagi 2H kuadrat jadi nanti sukunya menjadi 2H. Ya, akan lebih mudah tentu kalau kita tuliskan ya, dengan pena ya. Oke, nah ketika diuraikan lagi nanti diperoleh bentuk sebagai berikut. Yang paling sederhananya menjadi H/3 kali F0 ditambah 4 F1 ditambah 4 F2. Ini dari 0 sampai 2H ya. Dari 0 sampai 2H atau dari X0 hingga X2. Untuk X0-nya sama dengan 0. Ya. Ya, ini tadi ketika Anda ganti 2X-nya ya, kembali ke sini tadi, dengan 2H ya berarti kan 4H kali H kuadrat, 4H pangkat 3 kan, dibagi dengan 2H kuadrat ya sama dengan 2H ya. Nah, yang lainnya bisa dicek sendiri. Oke, untuk selang integrasi dari A sampai B, ketika kita perpanjang lagi tadi dari X0 sampai X2 saja kan tadi. Nah, ketika kita perpanjang dari A sampai B, maka kita bagi selang dari A sampai B ini menjadi N buah subselang. Dengan lebar tiap subselangnya sama dengan H, sama dengan B min A per N. Ya. Jadi N ini adalah jumlah selangnya, jumlah subselangnya, atau jumlah datanya. Maka kita akan mendapatkan integral kompositnya ya, integral dari A sampai B dari X0 sampai Xn ya sama dengan integral dari X0 sampai X2 fx dx plus integral dari X2 sampai X4 fx dx plus titik plus dari Xn min 2 sampai Xn fx dx. Selanjutnya kita bisa memasukkan formula tadi ya, di mana dari X0 sampai X2 tadi formulanya adalah H/3 F0 plus 4F1 plus F2 yang ini tadi ya.
dari penurunan sebelumnya. Yang ini ya, ini dari X0 sampai X2. Nah, nanti dari X2 sampai X4 untuk yang bagian berikut bentuknya ya sama dengan H/3 kali dalam kurung F2 plus 4 F3 ditambah F4. Ya, polanya di sini adalah naik 2 ya. Dari 0 di F2, nah ini 4, 1 jadi F3. Nah, ini tetap di sini indeksnya 1 jadi 4. Ditambah ketika Anda hitung dari X4 sampai X6 nanti H/3 kali dalam kurung F4 ya plus 4 F5 plus F6 plus titik sampai nanti suku dari N-2 hingga N. Ya, dibentuknya juga dikalikan H/3 Fn-2 ditambah 4 Fn-1 ditambah Fn. Nah, nanti akan ada yang berulang ya, akan ada yang berulang terlihat di sini, berulang dalam hal apanya? Dalam hal faktor pengalinya di sini ya. Jadi yang F1 nanti dikali 4, kemudian F3 dikali 4, sementara yang F2, F4 ini dikali 1 faktor pengalinya. Ya, nah itu bisa diformulasikan secara umum sebagai berikut. Ya, jadi persamaan integral dari A sampai B Fx dx untuk sepertiga Simpson gabungan ini sama dengan H/3 F0 data atau nilai F untuk X sama dengan X0 ditambah 4 kali sigma ya I135 hingga N-1 Fi. Jadi kuncinya di sini faktor pengalinya ini 4 ya, dan sukunya inilah suku yang ganjilnya 135 hingga N-1. Ditambah yang genapnya tadi ya, yang genapnya ini kan tadi di sini muncul 1 kali, di sini muncul 1 kali, jadi 2 kali ya. Jadi 2 kali yang genapnya, oleh karena itu nanti pengalinya adalah 2 kali sigma I2, 4, 6 sampai N-2. Jadi ini untuk suku-suku yang genapnya, Fi-nya dikalikan 2. Lantas terakhir ditambah Fn. F untuk X sama dengan Xn ya. Ini dalam kurung semuanya dikalikan H/3. Jadi ini adalah formula metode sepertiga Simpson yang Anda harus ingat ya, yang tadi juga sudah sama-sama kita turunkan. Simpel saja sebenarnya, sepertiga berarti pengalinya adalah H/3. Kemudian selalu H/3 dikali ujung kiri ujung kanan itu faktor pengalinya 1 ya, F0 plus Fn. Nah, di tengah nanti untuk yang ganjil pengalinya adalah 4. Kemudian disigmakan ya dari I1 sampai N-1. Kemudian yang genap pengalinya adalah 2. Kan mudah kan, genap pengalinya 2. Dari 2, 4, 6 sampai N-2. Nah, itu yang kita gunakan ya, metode sepertiga Simpson formulasi numerik ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan integral secara numerik dengan metode sepertiga Simpson. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi tadi dari X0 sampai X2 satu parabola, X2 sampai X4 parabola kedua, X4 sampai X6 parabola ketiga, sampai nanti terakhirnya adalah dari Xn-2 sampai Xn. Nah, ini semua nanti didekati dengan persamaan interpolasi polinomial Lagrange berderajat 2. Dengan formulasi numerik sebagai berikut, kita dapat tentukan, rumuskan algoritmanya ya. Saya lanjut dulu dengan algoritma metode sepertiga Simpson. Jadi algoritma ini diperuntukkan untuk menghitung
integral fx dalam selang A sampai B dengan jumlah segmen sebanyak n. Dalam hal ini n harus genap ya. Kalau n-nya tidak genap tidak dapat diselesaikan dengan metode ini karena polanya tadi ya. Polanya harus nanti I135 sampai n-1, kemudian 246 sampai n-2. Jadi n di sini harus genap ya. N di sini harus genap. Inputnya adalah nilai batas bawah, batas atas integrasi, dan jumlah segmen yang Anda tetapkan ya. Atau kadang-kadang ya ditetapkan lebar segmennya, misalnya 0,5. Dari situ ketika A dan B-nya diketahui ya, Anda dapat menentukan N-nya ya, berapa jumlah segmennya. Itu inputnya. Kemudian outputnya dinotasikan S, singkatan dari Simpson, nilai hampiran integrasi numerik dengan aturan sepertiga Simpson. Itu input dan outputnya. Langkah pertama kita menentukan H, ya, lebar tiap subselang. Atau tadi saya juga sampaikan ketika lebar subselangnya yang ditetapkan, langkah pertama Anda menentukan N-nya, menentukan jumlah segmennya. Karena nanti menentukan jumlah iterasinya itu, jumlah segmennya itu. Jadi kalau yang ditetapkan H ya ini N sama dengan B min A per H. Nah ini kita di algoritma ini yang ditetapkan N-nya ya, sebagai input. Kemudian kita tetapkan nilai awalnya X sama dengan A ya. Kemudian kita tentukan nilai FA dan FB ya. Jumlah dari FA FB kita beri notasi Z. Ya, ini untuk memberi harga menghitung dulu F0 dan Fn ini ya, yang tidak berulang ya. Tinggal langkah berikutnya kan menghitung yang sigmanya toh, menghitung yang sigmanya. Ya. Nah, sigma ini pada prinsipnya kan kumulatif ya. Akumulasi dari sigma pada I0, I1 hingga IN-1. Ya, kan kalau N sudah ditetapkan FB itu kan, kalau 0 kan FA. Nah, ini sigmanya 0 pada I sama dengan 0. Ya, jadi belum ada harga sigmanya. Itu langkah pertama. Jadi pada langkah pertama itu kita baru memiliki harga F0 dan Fn. Ya, baru nanti mulai I sama dengan 1. Ya, kemudian 3, kemudian 4, 3, 5, suku-suku yang ganjilnya ya. Suku-suku yang ganjilnya itu kita nanti mengalihkan Fi dengan 4. Perintahnya seperti apa? Pada langkah kedua, untuk I sama dengan 1 sampai N-1, nilai X-nya ya sama dengan X plus H ya. Di X sebelumnya kan sudah ditetapkan sama dengan A toh. Ya, jadi apa namanya? X berikutnya adalah X plus H. X sebelumnya ditambah H. Nah, untuk menentukan suku-suku yang ganjilnya ya, untuk I sama dengan 1 sampai N-1 ini kita gunakan perintah mod ya. Jadi FI mod 2 sama dengan 1, artinya kan jika ini dimodify dengan 2 bersisa 1, ya, meskipun mulainya dari 1 ya. Kalau 1 kan setengah ya. Tapi maknanya seperti itu, mulai dari 1 nanti tidak bulat ya. Maka dia ganjil ya. Dia ganjil. Nah, ketika dia ganjil, sigmanya sama dengan sigma sebelumnya yang masih 0 ditambah 4 kali Fx. Ya. Jadi Fx-nya itu dikali 4. Nah, F-nya fungsinya kalau di programnya ya sudah dituliskan di atas. Setelah deklarasi variabel dim A, B, kemudian apa tadi A, B, lantas S, Z, S double ya, kemudian dim I, N, S integer, maka Anda tuliskan setelahnya adalah functionnya ya, fungsinya.
Nah, ini untuk suku ganjil if I mod 2 equal to 1, then sigma sama dengan sigma plus 4 kali Fx. Else, jika tidak, berarti kan untuk I genap ya, untuk I sama dengan 2, 4 hingga N-2. Ya, jadi ini diberi notasi warna hijau, ini artinya penjelasan saja ya. Tidak dibaca oleh programnya atau Anda tidak ketikkan di sana ya, ketikkan untuk keterangan saja. Nah, untuk I genap tadi pengalinya adalah 2 ya di sini. Jadi sigmanya adalah sigma plus 2 kali Fx. Nah, karena ini blok if, maka ditutup dengan NF. Ya. Nah, kita sampai IN-1 ini sudah memiliki harga ini ya, 4 kali sigma 4 kali sigma Fi dari I1, 35 sampai N-1, dan 2 kali sigma ini ya, 246 sampai N-2. Kita sudah memiliki F0, sudah memiliki Fn, tinggal semuanya dikali H per 3. Nah, jadi nanti step ketiga, S, nilai integrasi numeriknya sama dengan Z plus sigma. Z tadi kan nilai dari ini ya, FA plus FB. Ya, yang tepi kiri dan tepi kanannya ditambah sigma kali H per 3. Inilah nilai integral numeriknya ya. Nah, tinggal langkah terakhir menuliskan output S-nya. Baik, nanti akan saya tunjukkan di bagian akhir ya, contoh soal yang diselesaikan secara manual maupun diselesaikan dengan program Visual Basic for Application ya, yang dituliskan outputnya di Excel. Saya lanjutkan dulu dengan metode berikutnya, yaitu metode 3/8 Simpson. Pada dasarnya, penurunan aturan 3/8 Simpson ini mirip dengan penurunan metode sepertiga Simpson. Ya, di mana pada aturan 3/8 Simpson, fungsi Fx dalam integral Fx dx itu dihampiri dengan persamaan polinomial Lagrange berderajat 3. Ya, kalau tadi sepertiga Simpson berderajat 2, ini 3/8 Simpson, Fx-nya dihampiri dengan P3x, polinomial Lagrange. Jadi kita perlu 4 buah titik data ya, 4 buah titik data. Misalnya 0,F0, H, Fh, 2H, F2H, dan 3H, F3H. Di mana H ini B-A per 4 ya. Lebar subselangnya sama dengan batas atas dan batas bawahnya dibagi 4. Nah, tinggal kita ganti Fx-nya dengan persamaan polinomial Lagrange berderajat 3 yang bentuknya sebagai berikut ya. Jadi kalau berderajat 3, persamaannya pangkat 3 ya. Persamaan kubik, tapi sukunya ada 4 nih. Ya, di mana 4 itu ingatnya adalah dari pengaliannya dengan Fx0, Fx1, Fx2, Fx3. Nah, suku yang pertama pembilangnya loncat ya, tidak ada x0-nya, jadi x min x1 kali x min x2 kali x min x3 dibagi, nah x0-nya sebagai porosnya. Ya, jadi x0 dikurangi x1, x0 kurangi x2, x0 kurangi x3 kali fx0 ya. Jadi sudah ditunjukkan di kuliah yang lalu bagaimana persamaan polinomial Lagrange ini melewati setiap titik data ya di dalam kurva fungsi y sama dengan fx. Itu suku pertama, suku kedua x1 yang dilewat ya. Jadi x kali x0 kali x min x2, maaf x dikurangi x0 kali x min x2 kali x min x3. Nah, di sini x1-nya sebagai porosnya. Ya, sebagai porosnya x1 min x0 kali x1 min x2 kali x1 min x3 kali fx1. Kemudian suku ketiga juga demikian, yang dilewat X2-nya di pembilang, X2-nya sebagai poros kali Fx2. Suku keempat di atas tidak ada X3,
Di bawah X3 sebagai porosnya, jadi X3 dikurangi X0 kali X3 dikurangi X1 kali X3 dikurangi X2 kali Fx3. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Suatu fungsi Y sama dengan Fx yang warnanya biru ini ya didekati nanti dengan polinomial Lagrange berderajat 3 P3x ya yang melewati 4 titik data pada kurva tersebut maupun pada dirinya sendiri ya. 4 data itu katakanlah A sama dengan X0 sama dengan 0, X1 sama dengan H, X2 sama dengan 2H, X3 3H ya. 1, 2, 3, 4 dengan lebar atau jarak antar titiknya adalah H. Oke, oleh karena itu nanti integral A sampai B Fx dx sama dengan integral 0 sampai 3H Fx dx sama dengan 0 sampai 3H integral P 3x dx. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak tunjukkan penurunannya sebagaimana tadi sepertiga Simpson ya. Nanti Anda bisa cek sendiri ketika Anda ingin tahu, ingin membuktikan ya. Nah, dari substitusi persamaan ini ke dalam Fx dx ya, dan Anda ganti integralnya dari 0 sampai 3H, nanti akan diperoleh formula terakhirnya adalah sebagai berikut. Jadi integral dari 0 sampai 3H P3x dx itu sama dengan 3H per 8 atau 3/8H. Makanya disebut 3/8 Simpson kali F0 ditambah 3 kali F1 ditambah 3 kali F2 ditambah F3. Ya, jadi kalau tadi sepertiga Simpson tadi F0 ditambah 4 F1 ya yang ganjilnya ditambah 2 F2 ditambah F3 ya. F0 F1 F2 ya. Maka ini di tengahnya itu dikali 3 ya. Kiri kanannya ya sama dikali 1 ya. Tadi sepertiga Simpson sebagai berikut ya. F0 ditambah 4 F1 tambah F2 ya. Oke, kemudian sama dengan pendekatan sebelumnya, untuk 4 titik ini dapat diperlebar ya hingga selang integralnya dari A sampai B ya. Dari A sampai B nanti ya dari 0 sampai 3H, 3H sampai 6H, 6H 9H sampai nanti dari N-3 ya sampai N ya. Ketika itu dimasukkan semua nanti akan diperoleh polanya sebagai berikut. Integral dari A sampai B Fx dx sama dengan 3H per 8 F0 ditambah 3 F1 tambah 3 F2 tambah 2 F3 tambah 3 F4 tambah 3 F5 tambah 2 F6 ditambah 3 F7 tambah 3 F8 tambah 2 F9 tambah 3 T tambah 2 Fn-3 tambah 3 Fn-2 tambah 3 Fn-1 plus Fn. Semuanya dikali 3H per 8. Yang pola ini dapat kita tuliskan dalam bentuk umum sebagai berikut. Integral dari A sampai B Fx dx sama dengan 3H per 8 kali F0 ditambah 3 kali sigma Fi dari I sama dengan 1 hingga N-1 tapi yang bukan kelipatan 3 ya. Ya, ingat di sini yang bukan kelipatan 3 kan F1, F2. Nah, ketika masuk F3 dia pengalinya 2. Nah, nanti ketika bukan kelipatan 3, 3 lagi. Ya kan? 4, 5, 3. Ketika kelipatan 3 lagi, 2 lagi dia. Ya, jadi ditambahnya nanti sigmanya untuk I3, 6, 9 sampai N-3. Nah, itu dikalikan 2. Ya, jadi untuk I
kelipatan 3 pengalinya 2 untuk I selain itu ya dikali 3. Nah, yang dikali 2 ini sampai IN-3 ya. Nah, baru nanti terakhir ditambah Fn ya. Jadi sama ini polanya, yang pinggirnya ini 1 ya, F0, Fn. Nah, di tengahnya tadi kalau sepertiga Simpson tadi untuk suku ganjilnya kali 4, suku genapnya kali 2 ya. Nah, ini suku selain kelipatan 3 itu dikali 3. Suku kelipatan 3 dikali 2 ya. Nah, ini mensyaratkan n-nya harus kelipatan 3 ya. Karena nanti kan harus n-3 ya. Setelah itu baru ada 2 data, terus baru Fn. Harus 2 data ini sampai n-1, terus terakhir ujungnya adalah Fn. Ya, jadi ini formula metode 3/8 Simpson yang Anda harus ingat ya. Jadi ada 2 di sini ya. Yang sepertiga Simpson tadi, kalau trapesium kan lebih mudah mengingatnya, sepertiga Simpson seperti ini H/3, tadi 3H/8. F0 Fn-nya sama. Nah, tadi untuk 3/8 di sini dari 135 selain kelipatan 3 pengalinya adalah berapa tadi? Pengalinya adalah 3 ya. Pengalinya adalah 3, sementara yang kelipatan 3-nya pengalinya 2. Ya. Nah, pola pengali dalam suku-suku aturan 3/8 Simpson ini 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, titik, 2, 3, 3, 1. Jadi satu suku sebelum suku terakhir itu pengalinya 3. 2 suku sebelum suku terakhir pengalinya 3, baru ini 3 suku sebelum suku terakhir pengalinya 2 ya, karena kelipatan 3, n-3. Oleh karena itu mensyaratkan ini metode 3/8 Simpson ini n-nya harus kelipatan 3. N-nya harus kelipatan 3, misalnya n-nya 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Oke, bagaimana algoritmanya metode 3/8 Simpson ini? Inputnya adalah nilai A, B, batas atas, batas bawah, dan batas atas integrasinya. N, jumlah segmennya, jumlah selangnya ya. Dimana N harus bilangan kelipatan 3. Kemudian kemudian outputnya adalah nilai aproksimasi integrasinya ya, S. Nilai dari integral f(x, dx) dari A sampai B. Langkah pertama kita menentukan lebar sub selangnya, ya, menentukan H, atau kalau hanya yang ditetapkan kita menentukan N. H sama dengan B min A per N, kemudian kita tetapkan X awalnya sama dengan A, dan tadi di awal kan ada Z tadi ya, Z FA plus FV. Nah, ini kita tetapkan S, boleh ya, S sama dengan FA plus FB. Nah, sigmanya kita beri nilai 0 dulu, itu pada I sama dengan 0. Langkah pertama ya. Nah, langkah kedua menghitung nilai-nilai sigmanya ya. Nilai-nilai dari ini. 3 sigma FI dari I1 sampai N-1 dan 2 sigma FI dari I369 sampai N-3. Ya. Nah, itu perhitungannya dari I1 sampai N-1. X-nya bergeser sama dengan X sebelumnya, yaitu A ditambah H. Ya. Nah, untuk I yang kelipatan 3, maka perintahnya adalah FI mod 3 sama dengan 0. Ya kan? Ketika dibagi 3 tidak bersisa, ya berarti dia kelipatan 3 ya. Namun dari I1 ya. Jadi terhitung nanti 1 banding 3 dibagi 3 nyisa, 2 dibanding 3 nyisa gitu ya. Tapi kalau 3 banding 3, 3 dibagi 3 habis ya. Maka dia I mod 3-nya sama dengan 0. Nah, itu sigmanya ditambah dengan 2 Fx. Ya, jadi sigma ini terus berganti nilainya ya.
Sigma sebelumnya tambah sigma sekarang tambah sigma sebelumnya ditambah 2 kali Fx. Jadi 2 Fx ini untuk suku yang kelipatan 3-nya. Nah, jika tidak berarti yang bukan kelipatan 3 kan? Berarti else. Else kalau bukan kelipatan 3 mulai dari 1 ya 1, 2, 4 dan seterusnya ya. Sigmanya adalah sigma sebelumnya ditambah 3 kali Fx. Ya, jadi ini untuk I bukan kelipatan 3 ya. Nah, blok F-nya ditutup dengan NF. Oke, baru nanti step berikutnya adalah menuliskan hasil integrasinya atau melakukan perkalian S ditambah sigma. Tadi S itu sama dengan FA plus FB ya, ditambah sigma yang diperoleh kumulatif sigma pada step kedua kali 3H/8. Baru nanti dituliskan outputnya yang diperoleh dari step 3 ini ya, nilai dari S-nya. Baik, itu algoritma metode 3/8 Simpson. Nah, untuk metode Newton Cotes lainnya sebenarnya dapat diturunkan dengan pendekatan yang sama ya, dengan metode yang sama, itu menggunakan persamaan polinomial berderajat 1, berderajat 4, 5, 6 dan seterusnya. Polinomial yang dipakai adalah polinomial Lagrange. Ya, nah yang terkenal itu ya tadi derajat 1 itu trapesium, derajat 2 sepertiga Simpson, derajat 3 3/8 Simpson. Nah, bentuk umum metode Newton Cotes dapat dituliskan sebagai berikut: integral dari A sampai B Fx dx kemudian alfa kali H W0 F kali F0 ditambah W1 kali F1 tambah W2 kali F2 ditambah titik ditambah Wn kali Fn dengan Fi sama dengan Fxi, Xi sama dengan A plus I kali H dan H sama dengan B min A per N. Ya, nah nilai alfa dan Wi ini bergantung pada persamaan polinomial Lagrange yang dipakai untuk menghampiri Fx. Misalnya untuk aturan trapesium ya alfanya setengah, W0-nya 1, W1, W2, Wn-1-nya sama dengan 2 dan Wn-nya sama dengan 1. Kita break dulu sejenak ya, karena ada adzan.
Baik, kita lanjutkan. Berikut ini diberikan dua contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, integral 0 sampai 0,95 eksponen min X dibagi akar 1 min X dx. Tentukan nilainya dengan metode trapesium dan metode sepertiga Simpson dan menggunakan lebar selangnya 0,05. Itu yang pertama ya. Jadi ada koreksi di batas atasnya itu tidak sampai 1, karena kalau sampai 1 nanti tidak dapat diselesaikan karena eksponen min 1 dibagi akar 1 min 1 ya. 1 min 1 0 kan, akar 0 0 ya, sesuatu dibagi 0 nanti jadi tak terhingga. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, diberikan persamaan Q sama dengan integral dari 0 sampai R VdA ya, dengan A sama dengan PR kuadrat dan V sama dengan 2 kali dalam kurung 1 min R per R0 pangkat 1/6. Tentukan Q untuk R lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan R0. Jadi ini nanti batas integrasinya dari 0 sampai R0-nya 15 sampai 15 ya. Dengan metode 3/8 Simpson, gunakan lebar selangnya sama dengan 1 ya. H sama dengan 1. Oke, jadi pertama-tama kita selesaikan dulu yang soal pertama ya dengan metode trapesium. Sebelumnya ada soal yang ketiga, diminta membuat program dalam Visual Basic Application untuk menyelesaikan soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 2 diminta menggunakan lebar segmennya bukan 1, tetapi 0,1 ya. Tadi kan diminta di sini hanya 1, tapi untuk programnya hanya 0,1, nanti bisa dibandingkan. Oke, untuk penyelesaian soal nomor 1A dengan metode trapesium ya. Nomor 1 dengan metode trapesium 1A ya. Integral 0 sampai 0,95 eksponen min X per akar 1 min X dx ya. Kita tuliskan dulu formula trapesiumnya. Ya kan, P sama dengan H per 2 itu sebenarnya adalah setengah alas kali jumlah sisi sejajar. Nah, tapi dengan metode Newton-Cotes kita tadi sudah menunjukkan formulanya sama dengan penurunan dengan metode segmentasi, H per 2 kali F0 plus 2 kali sigma Fi dari I1 sampai N-1 ditambah Fn ya, di mana nilai N-nya sama dengan B min A per H. Ya, jadi yang ditetapkan di sini adalah nilai H-nya tadi 0,05 ya, nilai H-nya 0,05 lebar subsegmennya ya. Jadi nilai N-nya ya 0,95 dikurangi 0 dibagi 0,05 sama dengan 19. Jadi nanti akan menghitung 19 kali ya. Mulai dari I sama dengan 0, nilai dari F0-nya sama dengan eksponen 0 dibagi 1 min 0 ya, 1 min X ya, 1 min 0 pangkat setengah ya, nilainya 1. Ya kan, akar 1 min X kan 1 min X pangkat setengah. Kemudian kita hitung dengan cara yang sama untuk I sama dengan 1, nilai dari X-nya adalah 0,05 ya, karena hanya 0,05 jadi eksponen min 0,05 masukkan di sini dibagi 1 min X 1 min 0,05 pangkat setengah, diperoleh nilainya 0,975 dan seterusnya ya. Kemudian untuk I sama dengan 2
hanya adalah 0,05 tambah 0,05, 0,1. Masukkan di sini eksponen min 0,1 dibagi 1 min 0,1 pangkat 0,5 diperoleh 0,95378 ya. Dan seterusnya sampai I ke 19 ya. Sampai I-nya ke N ya. Untuk I 19 nilai dari X-nya adalah 0,95. Jadi F 0,95 masukkan di sini eksponen min 0,95 dibagi 1 min 0,95 pangkat setengah. Nilainya adalah 1,729558. Nah, baru nanti kita kalikan yang di tengah-tengah ya. Selain F0 dan Fn ini dengan 2 ya, dan kita kumulatifkan. Baru nanti ditambahkan nilainya dengan F0 dan Fn, terus nilai totalnya itu dikalikan H/2. Ya, jadi hasilnya nilai dari integrasi numeriknya itu T sama dengan hanya 0,05 per 2 kali nilai dari F0 tadi 1. Nah, sigma dari F1 ya, dari F1 sampai Fn-1, dari 1 sampai 18 ini yang diberi warna kuning ini, nilai sigma adalah 15,59028. Ini tinggal disigmakan. Dikali 2 nanti nilainya menjadi 33,75193. Nah, ini yang dimasukkan ke sini. Ya, kan formulanya sebagai berikut. Ya, jadi F0-nya adalah ini 1 ya. Di sini ditambah 2 kali sigma Fi dari I1 sampai N-1 adalah 33 ini. Ya, 33,75193 ditambah Fn-nya 1,79558 di sini. Jadi diperoleh nilai integrasi numerik dengan metode trapesium ini adalah 0,91204. Jadi ini jawaban dari pertanyaan nomor 1 dengan metode trapesium ya. Lantas menjawab pertanyaan nomor 1 dengan metode sepertiga Simpson ya, soal yang sama. Kita ingat kembali formulanya metode sepertiga Simpson itu H/3 F0 plus 4 kali Fi untuk I1 35 sampai N-1 tambah 2 kali Fi untuk I sama dengan 246 sampai N-2 ditambah Fn. Dan untuk metode sepertiga Simpson itu mensyaratkan N-nya genap. Nah, kita lihat di sini N-nya ganjil ya. N-nya kan B min A per H 0,95 dikurangi 0 dibagi 0,05 19. Jadi soal ini tidak dapat diselesaikan dengan metode sepertiga Simpson. Ya, tadi di awal pola pengali aturan sepertiga Simpson itu ya, ini saya koreksi bukan 3/8 tapi sepertiga ya. Pola aturan dalam sepertiga Simpson, suku-sukunya pengalinya itu adalah sebagai berikut: 1 4 4 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2. Nah, terakhir itu 4 2 4 1. Ya, jadi harus N-1-nya itu 4. Ya, baru nanti N-nya pengalinya 1. Jadi hal tersebut mensyaratkan jumlah N-nya itu, nilai N-nya itu genap ya. Kita bisa lihat kalau kita hitung ya dengan metode sepertiga Simpson ini dari I0 sampai 19 ya. Hanya 0, 0,05, 0,1 sampai 0,95 ya. Nah, nilai Fx-nya dimasukkan saja persamaan tadi ya, eksponen min X dibagi 1 min X pangkat setengah tadi. Nah, ini nilai-nilai dari Fx-nya ya.
Nah, yang diberi warna merah ini adalah suku-suku yang ganjilnya. Ya, yang ganjilnya kan dikali 4, pengalinya 4, 4, 4, 4, 4, yang merah-merah ini ya. Nah, ini harus sebenarnya sampai N-1 dulu. Nah, belum sampai N-1 sudah data terakhir. Nah, yang genapnya dikali 2, yang putih ya. Suku kedua, keempat, ya, ke-6, dan seterusnya sampai ke-18. Ya. Jadi harusnya masih ada 4, yang ke-19, baru terakhir yang ke-20. Ya. Jadi di suku yang ke-18 ini tidak memenuhi persyaratannya ya, bahwa untuk N-1 pengalinya harus 4 ini tadi ya. N-1 pengalinya harus 4, jadi kaidah sepertiga Simpson-nya tidak dapat dipenuhi. Nah, bila N-nya genap misalnya 20, maka faktor pengali pada suku N-1 nanti di sini adalah 4 dulu ya, baru nanti terakhir Fn ya. Oke, jadi tidak dapat diselesaikan dengan metode sepertiga Simpson. Saya lanjutkan dengan soal nomor 2 ya. Di persamaannya Q integral dari 0 sampai R VDA ya. Di mana A-nya pi R kuadrat, luas dari lingkarannya ya. Kemudian kita tentukan dulu dA sama dengan 2 pi R dr ya. Kalau A pi R kuadrat, dA 2 pi R dr. Nah, kemudian V di sini sudah ditetapkan sama dengan 2 kali 1 min R per R0 pangkat 1/6. Sehingga bentuk integralnya menjadi Q sama dengan 0 sampai 15, R-nya sampai R0 15 ya. 2 kali 1 min R per R0 kali dA-nya saya ganti dengan 2 pi R dr. Yang dapat disederhanakan di sini FR-nya, fungsi dalam integralnya dalam R ya, sama dengan 4 pi R ya. 4 pi R itu 2 kali 2 pi R, 4 pi R kali 1 min R per R0 pangkat 16 atau R per 15 pangkat 1/6. R per 15 pangkat 1/6. Nah, inilah FR yang dapat kita hitung ya dengan metode seperti 3/8 Simpson ini. Namun kita harus lihat dulu apakah N-nya itu merupakan kelipatan 3 ya. Oke, jadi formulanya sebagai berikut. Metode 3/8 Simpson, Fx dx dari A sampai F 3H/8, F0 plus 3 kali Fi plus 2 kali Fi ya, plus Fn. Nah, yang dikalikan 3 itu yang bukan kelipatan 3, yang dikalikan 2 itu yang kelipatan 3. Ya, nah kita tentukan dulu N jumlah segmennya sama dengan B min A per H. Ya, 15 dikurangi 0, hanya tadi ditetapkan 1 ya. Hanya 1, jadi N-nya 15. Jadi karena N-nya kelipatan 3, maka dapat diselesaikan dengan metode 3/8 Simpson. Nah, baru kita menghitung nilai-nilai FR tadi ya, fungsi yang ini, untuk I sama dengan 0 sampai I sama dengan N ya. Untuk I sama dengan 0, F0 ya sama dengan 4pi kali R ya, R-nya 0, 1 min R-nya 0 per 15 pangkat 1/6, nilainya 0. Untuk I sama dengan 1, R1 sama dengan, untuk I sama dengan 1, R-nya sama dengan 1, nilai F1 4pi kali 1 kali 1 min 1/15 pangkat 1/6 diperoleh 12,422 dan seterusnya. Untuk I sama dengan 2, F sama dengan 2, F2 diperoleh juga. Untuk I sama dengan 3, R3, F3 4pi kali 3, 1 min 3 per 15 pangkat 1/6 ya. Dimasukkan ke persamaan berikut ya. Nah, nanti dihitung sampai I15. Untuk I15, R15, FR-nya F15 mungkin 4pi R, 4pi kali 15 kali 1 min R per R0 ya.
15 per 15. Jadi 1 ya, 1 min 1, 0. Jadi 0 dikali bilangan apapun, nilainya 0 ya. Baik, kita akan hitung lengkapnya dengan Excel ya. Untuk harga yang di titik-titik ini bila dihitung lengkapnya adalah sebagai berikut. Untuk I sama dengan 4, R4, nilai Fx-nya 47,73315 dan seterusnya ya. Nah, di sini saya beri tanda untuk I yang kelipatan 3 itu dengan warna merah di sini ya. Jadi I3, I6 ya. Warnanya merah, pengalinya itu 2 ya. Di sini pengalinya 2. Kemudian 9, pengalinya 2 diberi tanda merah. Kemudian 12, pengalinya 2. Sudah ya sampai 12 karena datanya sampai 15, pengali 2-nya sampai N-3, jadi sampai 12. Nah, selain itu dikali 2 ya, yang di tengah-tengah ini yang warnanya putih. Maaf, dikali 3, yang bukan kelipatan 3. Kali 3, faktor pengalinya 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nah, di ujung-ujungnya itu dikali 1 ya. 1, 1. Sehingga ketika Anda kalikan faktor pengali ini dengan Fx-nya ya 1 kali 0, 0, 3 kali 12, 4227, 37, 24, ini 73 ya dan seterusnya. Dan sigmanya ketika Anda totalkan ini setelah dikali 3 dan 2 adalah 2902,446 ya. Tinggal ini Anda kalikan 3H/8 karena sigma di sini sudah termasuk yang biru ini ya, yang F0 dan Fn. Nah, jadi ketika dikali 3H/8, 3 kali 0,05/8 nilai Q-nya adalah 1088,417. Ya, jadi ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Ya. Baik, itu soal nomor 1 dan 2. Nomor 3 tadi diminta membuat programnya ya dalam Visual Basic for Application. Saya kira tidak sulit ya. Anda sudah diajarkan caranya. Bahkan yang lebih sulit dari ini sudah bisa ya. Sayangnya harus terputus dulu ini ya kegiatan simulasinya. Tapi bab 1, bab 2 sudah ya. Nah, saya akan tunjukkan di Excel-nya ya. Visual Basic-nya. Nah, tadi perhitungan-perhitungan tadi di sini ya. Untuk metode trapesium, tadi perhitungannya di sini kita menghitung F0, kemudian dari F1 sampai Fn-1 ya ini ya. Fungsinya kan eksponen min X dibagi akar 1 min X ya. Kemudian ini Fn, nah sigma yang kuning ini 15,59, nanti ketika dikali 2, 33, nah T-nya adalah 0,05/2 kali F0 ya, J2 ditambah 2 kali sigma itu yang di sini, ditambah F19, nah, hasilnya 0,91204 ya, dari formula ini. Kemudian 3/1/3 Simpson tadi tidak bisa dihitung ya. Kalau dipaksakan dihitung ya nilainya sebenarnya mendekati juga 0,91, 0,885 tapi salah ya, tidak bisa ya. Nah, untuk 3/8 Simpson tadi soal yang Q sama dengan integral 0 R VDA tadi ya. Dihitung dari I0 sampai 15, R0 sampai 15 karena hanya 1. Tentukan FR-nya ya, jadi persamaan 4pi kali R kali 1 min R per R0 pangkat 1/6 tadi. Masukkan di sini ya, untuk R-nya 0, R-nya 1. Nah, baru tetapkan dulu faktor pengalinya ya. Untuk yang tadi kelipatan 3 kan faktor pengalinya 2. 3, 6, 2, 9, 2 ya. Jadi kalau ini dimerahkan juga bisa ya supaya lebih jelas. Jadi untuk I maaf, untuk I yang kelipatan 3 ya. Ini salah, ini bukan merah ya.
Jadi yang merah itu yang 3, kemudian 6, 9, 12 ya. Jadi itu nanti dikalikan Fx-nya itu dengan 2 ya. Justru yang kelipatan 3, yang bukan kelipatan 3 pengalinya adalah 3 ya. Yang bukan kelipatan 3 ini yang 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 ya. Itu dikalikan 2. Nah ini hasilnya faktor pengali kali Fx, dan ketika disigmakan total sigmanya adalah 2902. Nah ini ketika dikalikan dengan 3H/8, 3 kali 0, 3 kali 1 per 8 ya, hanya kan 1 ya, hanya 1, jadi 1088,417. Nah itu ketika dihitung manual. Nah bagaimana programnya untuk trapesium ya? Jadi Anda tambahkan 1 sheet nanti, terus seperti biasa Anda bisa klik kanan ya, klik kanan view kode. Nah ini sudah saya buat ya, sudah saya buat supaya selesai ini ya, kalau tidak nanti terbatas ini zoomnya ya. Nah pertama deklarasi variabel dim a b h t sigma s double dim i n s integer, dan fungsinya dituliskan function fx f sama dengan eksponen min x tadi ya, dibagi 1 min x pangkat setengah. Baru kita sub trapesium. Nah langkah pertama tadi pada i sama dengan 0, a-nya 0, b-nya 0,95, h-nya 0,05 ya, sudah tetapkan. Nah n-nya b min a per h, tertetapkan n-nya. Nah, pada I sama dengan 0, X sama dengan 0. Ini juga bisa bertukar tempat ya. X sama dengan 0 di atas, I sama dengan 0 di sini nggak apa-apa. Nah, pada I sama dengan 0, kita tetapkan nilai FA plus FB. Kita beri notasi T. Ya, T sama dengan FA plus FB. Baru kita beri sigmanya juga sama dengan 0. Nah, baru menghitung untuk I sama dengan 1 hingga N-1, X-nya melangkah bergeser 1 ya, menjadi X kemudian X plus H, sigmanya sama dengan sigma sebelumnya ya, ditambah 2 kali Fx ya, untuk I dari 1 sampai N-1. Terus sampai N-1 dapat sigmanya ya, yang di tengah-tengah. Nah, sigma ini nanti ditambah dengan T, FA plus FB, di dalam kurung baru dikali H/2. Nah, dapat kita dalam langkah sampai di sini, sampai langkah di sini itu nilai dari integrasi numeriknya ya. Kita bisa tuliskan pada sel 1,1 nilai integrasi T, dan nilainya pada baris 2 kolom 1 nilai dari T di sini ya. Baru N sub. Jadi sederhana saja, kita bisa running ya. Misalnya ini saya hapus dulu ya. Saya kembali ke Visual Basic-nya. Jadi ini kita running dari Visual Basic-nya, bisa dari Excel-nya ya, bisa dengan private subcommand button klik. Ini hanya menunjukkan saja kepada Anda. Jadi ketika kita run, ya run selesai, kita lihat di Excel-nya dapat nilai dari integrasi numeriknya 0,912037, kita bandingkan dengan perhitungan manual trapesium 0,91204. Ini 91204 ya, sama ya. Oke, kemudian program yang 3/8 Simpson ada di sini, tambah 1 sheet, nanti tinggal klik kanan view kode, Anda tulis deklarasi variabelnya, kemudian fungsinya tadi fr ya, fr sama dengan 4pi, Anda tulis saja 4 kali 22/7 kali r lagi kali 1 min r per 15 ya, r0-nya kan 15, ini dalam kurung, terus ini tutup kurung pangkat 1/6 ya. Nah, subnya beri nama sub 3/8 Simpson. Nah, kita berada pada I sama dengan 0, A-nya 0, B-nya 15, H-nya 1 ya, hanya yang ditetapkan. Baru kita menghitung N ya. Kalau N yang ditetapkan kita menghitung H. Nah, ini hanya 1, N-nya B min A per H. Untuk R sama dengan 0, nah kita hitung dulu nilai FA FB, dan itu pada sigma sama dengan 0.
Kemudian dari I1 sampai N-1, R-nya bergeser ya. R berikutnya adalah R plus H. Nah, untuk suku yang ganjil, maaf salah, suku yang kelipatan 3, perintahnya adalah FI mod 3 sama dengan 0. Maka sigmanya tadi sama dengan sigma plus 2 kali FR ya. Nah, selain itu sigmanya sigma ditambah 3 kali FR. Jadi justru yang bukan kelipatan 3 ini dikali 3. Nah, ini NF sampai N-1 ketika sudah selesai menghitung di bagian sigmanya, baru kita tulis S sama dengan T, FA plus FB, ditambah sigma yang dihitung dari step ini ya, for I sama dengan 1 itu N-1 sampai N-1 ini, tambah T, baru dikali 3H per 8. Nah, dapat kita nilai S, nilai integrasi numeriknya dengan metode 3/8 Simpson, tuliskan pada sel baris 2 kolom 1 nilainya ya. Nanti kita lihat di Excel-nya nilainya 1088,855. Kalau saya hapus dulu ya, kembali ke sini running ya, kita lihat ya 1088,855 kita lihat dengan perhitungan manual tadi 1088,417 ya, ada sedikit perbedaan mungkin di penggunaan harga pi-nya tadi ya, 22/7. Nah, di sini mungkin sedikit berbeda ya. Tadi saya menghitungnya fungsinya ini pi itu begini, pi kali dalam kurung begini ya. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kuliah daring kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan kepada saya. Terima kasih.